Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ekosistem. Kami yang beranggotakan Fajri Mubarok, Maulana Muhammad Rifaldi, Nia Hanifah, Nur Akmal, Pini Puspita, Putri Wanti, dan Suryaningsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pengertian ekosistem juga bermacam-macam menurut para ahli. Salah satunya yaitu menurut Woodbury. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan secara kompleks di sebuah wilayah yang terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang. Kondisi ini kemudian dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh sehingga semuanya dapat menjadi bagian mata rantai siklus materi serta aliran energi. Komponen ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik yaitu komponen yang terdiri atas makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme. Fungsi atau kedudukan organisme dalam ekosistem disebut nisia. Berdasarkan nisianya, organisme dapat dibedakan menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Kata produsen berarti penghasil. Produsen yaitu organisme yang mampu menghasilkan zat makanan. Yang termasuk kelompok ini adalah tumbuhan hijau atau tumbuhan yang telah memiliki klorofil. Dalam ekosistem perairan, komponen biotik yang menjadi produsen adalah penghasil berbagai jenis alga dan fitoplankton. Yang kedua, ada konsumen. Konsumen itu berarti pemakai. Konsumen yaitu organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri, tetapi memakai atau menggunakan zat makanan yang dibuat organisme lain. Yang termasuk konsumen adalah hampir semua golongan hewan, tumbuhan yang tidak berklorofil, dan manusia. Contoh tumbuhan konsumen yaitu tali putri dan bunga bangkai. Yang ketiga, dekomposer atau pengurai. Dekomposer atau pengurai adalah organisme heterotrof yang menguraikan bahan organik dari organisme mati. Dekomposer menyerap sebagian hasil penguraian tersebut dan melepaskan bahan-bahan sederhana untuk dapat digunakan kembali oleh produsen. Organisme yang termasuk dekomposer adalah bakteri dan jamur. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda mati. Komponen abiotik meliputi faktor fisik dan kimia. Faktor fisik utama yang mempengaruhi ekosistem adalah sebagai berikut. Yang pertama itu suhu. Suhu merupakan salah satu syarat yang diperlukan organisme untuk hidup. Perubahan suhu lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan organisme. Hanya organisme yang mampu menyesuaikan perubahan suhu yang dapat hidup dan berkembang biak dengan baik. Kemudian sinar matahari. Sinar matahari mempengaruhi ekosistem secara global karena matahari menentukan suhu lingkungan dan juga merupakan unsur vital yang dibutuhkan tumbuhan sebagai produsen untuk berfotosintesis. Yang ketiga, air. Air sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup organisme. Bagi manusia dan hewan, air digunakan untuk minum dan sarana hidup lainnya, misalnya transportasi manusia dan tempat hidup ikan. Bagi tumbuhan, air diperlukan dalam pertumbuhan, perkecambahan, dan penyebaran biji. Bagi unsur abiotik lain, misalnya tanah dan batuan, air digunakan sebagai pelarut dan pelapuk. Dan yang terakhir, tanah. Tanah merupakan tempat hidup bagi organisme. Jenis tanah yang berbeda menyebabkan organisme yang hidup di dalamnya juga berbeda. Tanah juga menyediakan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan organisme, terutama tumbuhan. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekosistem. Yang pertama itu biosfer. Keseluruhan ekosistem yang bekerja di planet bumi, di mana setiap elemen saling mempengaruhi. 2. Bioma. Skala besar dari suatu ekosistem yang memiliki kesamaan iklim dan kemiripan flora dan fauna yang hidup di dalamnya. Terdapat banyak ekosistem yang menyusun suatu bioma. Ketiga, ekosistem. Sistem interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya pada batas wilayah tertentu. 4. Komunitas. Kumpulan dari berbagai spesies makhluk hidup yang menghuni suatu ekosistem. 5. Populasi. Kumpulan makhluk hidup sejenis yang ada di ekosistem. Dan yang terakhir, individu.
artinya satu unit makhluk hidup yang dapat menjadi bagian dari suatu populasi. Selanjutnya, kita memasuki tipe-tipe ekosistem. Setiap tipe ekosistem memiliki ciri-ciri yang berbeda. 3 tipe ekosistem antara lain ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Dari ketiga ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nanti bisa kalian cari sendiri di referensi yang akan kami bagikan di makalah nanti. Interaksi antar spesies. Semua makhluk hidup selalu bergantung kepada makhluk hidup yang lain. Tiap individu akan selalu berhubungan dengan individu lain yang sejenis atau lain jenis, baik individu dalam satu populasinya atau individu-individu dari populasi lain. Jadi, interaksi spesies merupakan hubungan timbal balik antar organisme, baik dari spesies yang sama maupun dari spesies yang berbeda. Di dalam menggunakan sumber daya alam, tiap-tiap organisme yang bersaing akan memperebutkan sesuatu yang diperlukan untuk hidup dan pertumbuhannya. Hal inilah yang akan menyebabkan terjadinya interaksi antar spesies. Adapun tipe-tipe interaksi spesies di antaranya yaitu yang pertama itu interaksi antar organisme atau individu, yaitu tiap individu akan selalu berhubungan dengan individu lain yang sejenis atau lain jenis. Kemudian interaksi antar populasi, antara populasi yang satu dengan populasi yang lain, selalu terjadi interaksi secara langsung ataupun tidak langsung di dalam suatu komunitas. Kemudian interaksi antar komunitas yang biasanya kita sebut dengan jaring-jaring makanan, karena pada interaksi ini cukup kompleks, tidak hanya melibatkan organisme, tapi juga aliran energi dan makanan. Selanjutnya itu kompetisi, di mana contohnya itu seperti tumbuhan yang memperebutkan unsur hara untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kemudian interaksi amensalisme, yaitu interaksi populasi dua jenis di mana populasi satu dihambat oleh populasi lain dan tidak dipengaruhi. Contohnya, ketika senyawa yang berubah menjadi racun dan racun tersebut bersifat menghambat perkecambahan dan pertumbuhan tumbuhan jenis lain sehingga di sekitar pohon ini jarang ditumbuhi tumbuhan lain. Jaring-jaring makanan. Tiap organisme mungkin memakan atau dimakan lebih dari satu organisme dalam satu rantai makanan yang sama atau makan dari rantai makanan lain. Ini biasanya terjadi pada hewan karnivora taraf trofik tinggi. Silahkan perhatikan pada gambar berikut. Ada burung pipit, padi, musang, elang, dan pengurai. Di sini saya akan jelaskan jaring-jaring makanan yang terjadi. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa produsen primer adalah padi. Padi kemudian dimakan oleh burung sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Burung kemudian dimakan oleh musang sebagai konsumen tingkat 2. Peran burung elang dalam jaring-jaring makan ini adalah sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak. Kemudian burung elang mati dan diuraikan oleh pengurai yang biasanya bakteri atau jamur. Siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia atau yang biasa disebut dengan siklus organik-anorganik adalah siklus unsur-unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Ada jenis-jenis siklus biogeokimia. Secara umum terdapat 4 jenis siklus biokimia, yaitu yang pertama itu siklus air atau siklus hidrologi, yang kedua siklus karbon, ketiga siklus nitrogen, dan keempat siklus fosfor. Siklus hidrologi adalah siklus air di muka bumi yang menyebabkan air tidak pernah habis. Siklus ini sendiri dimulai dari penguapan air laut atau yang biasa disebut evaporasi. Kemudian evaporasi ini mengalami kondensasi membentuk awan. Kemudian awan bertiup ke daerah pegunungan. Saat awan jenuh dengan uap air, maka uap air akan diubah menjadi titik air, kemudian menjadi hujan. Air hujan turun ke bumi, kemudian air hujan mengalir di permukaan tanah, yang selanjutnya air hujan akan mengalir ke laut dan terjadi kembali proses evaporasi. Begitu seterusnya. Siklus karbon adalah sirkulasi dan transformasi karbon bolak-balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Adapun prosesnya yaitu seperti gambar berikut.
Berdasarkan gambar di atas, kita bisa lihat bahwa karbon berasal dari proses pembakaran atau aktivitas manusia, dari pernapasan seluler, dari peristiwa penguraian dan pembusukan. CO2 berkumpul di atmosfer dan kemudian akan ditangkap atau diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis yakni glukosa, di mana glukosa ini dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh manusia ataupun hewan. Siklus nitrogen adalah proses di mana nitrogen dari atmosfer diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman dan hewan. Adapun prosesnya seperti gambar yang kita lihat, bahwa nitrogen yang ada di udara dalam bentuk N2. Pertama, N2 yang ada di atmosfer akan difiksasi nitrogen oleh bakteri yang ada di akar. Contohnya, bakteri yang ada pada tanaman kacang-kacangan. Kedua, oksigen yang ada dalam atmosfer akan diambil oleh bakteri fiksasi nitrogen untuk melakukan proses amonifikasi, yakni perubahan N2 menjadi NH4. Yang terakhir yaitu siklus fosfor yang dapat didefinisikan sebagai siklus biogeokimia yang memberikan gambaran tentang pergerakan fosfor dengan bidang ekosistem melalui litosfer dan hidrosfer, termasuk juga biosfer. Adapun siklus fosfor yang seperti kita lihat cukup panjang, seperti yang ada pada gambar, bahwa sumber fosfor alami adalah batu, kemudian batuan mengalami pelapukan dan berubah menjadi tanah, sehingga kandungan fosfatnya ada di tanah. Fosfat diserap oleh tanaman, dan tanaman dikonsumsi hewan sehingga fosfatnya berpindah ke hewan. Dan hasil sekresi zat sisa berupa fosfat, zat sisa ini kemudian kembali ke dalam tanah yang nantinya akan terbawa ke laut. Selanjutnya akan mengalami pembatuan atau terjadi proses sedimentasi di laut. Lama-kelamaan, batuannya terangkat menjadi batuan yang ada di bumi yang nantinya akan mengalami pelapukan kembali. Berdasarkan dari pemaparan kami tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungannya yang membentuk hubungan timbal balik. Ekosistem tersusun atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk yang tidak hidup. Sekian pemaparan dari presentasi kelompok kami. Semoga apa yang tadi kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekedar saran dari kelompok kami, setiap makhluk hidup membutuhkan lingkungan yang sehat sebagai tempat tinggal. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan tempat lingkungan, terutama di sekitar tempat tinggal kita. Jagalah kelestarian dan keberlangsungan hidup makhluk hidup, karena makhluk hidup dengan satu dengan yang lainnya saling ketergantungan dan tidak dapat sendiri. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.